Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita buka dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini kembali kami boleh beribadah secara streaming kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan, karena kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kiranya ibadah ini dipimpin oleh Roh Kudus dari permulaan sampai pada akhirnya. Roh Kudus bekerja sepanjang ibadah ini Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati jemaat. Roh Kudus lawat setiap pribadi. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, Roh Kudus boleh mengubah hidup kami melalui setiap kebenaran firman Allah yang ditaburkan. Dan hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini kami usir keluar. Dan hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah streaming pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam ibadah streaming kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus,
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Oh, segala pujian, segala syukur hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan, tinggikan namamu mengatasi langit bumi, tinggikan dirimu Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan namamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi katakan, ku menang, ku menang. Amin, haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya hati kita sudah siap untuk ditaburi benih firman Tuhan, seperti tanah yang gembur yang siap ditanami. Mari kita buka dalam doa untuk memasuki firman Tuhan ini, supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, firman-Mu bisa mengubah hidup kami, menjadi penuntun bagi jalan hidup kami. Tuhan, kami percaya kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apabila kami bersalah di dalam menjalani hidup, kami boleh bertobat, mengubah hidup kami menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hikmat dari Roh Kudus memimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pada kesempatan saat ini saya ingin mengambil satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menjadi orang berhikmat. Sekali lagi, menjadi orang berhikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membagi khotbah saya ini menjadi beberapa bagian supaya lebih sistematis dan lebih mudah dimengerti. Yang pertama, Saudara, kita akan masuk ke dalam bagian apa sebetulnya arti dan pengertian hikmat itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hikmat itu disamakan dengan kebijakan atau kearifan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa asli Alkitab, kata hikmat dalam bahasa Yunani itu disebut Sophia. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani disebut kokma. Nah, pengertian dari Sophia atau kokma yang seringkali dipakai itu adalah bijaksana, atau kadang-kadang dipakai kata berpengertian atau memiliki pemahaman yang benar. Itu pengertian dari kata Sophia atau kokma, ya, tetap berkaitan dengan kebijaksanaan. Itu adalah arti kata daripada hikmat. Kemudian hal yang kedua, kalau kita membaca di Alkitab, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai orang yang berhikmat atau memiliki hikmat yang luar biasa.
Di sini saya akan memberikan contoh, ada 4 tokoh saja yang dikatakan punya hikmat yang sangat luar biasa. Tokoh yang pertama adalah tokoh Yosua, yang merupakan abdi Musa dengan nama lengkap Yosua bin Nun. Dapat kita baca di dalam Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun dengan roh, ini huruf kecil, roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, di sini dikatakan bahwa Yosua merupakan orang yang mempunyai roh kebijaksanaan, orang yang berhikmat. Akibatnya orang Israel mendengarkan Yosua dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, dan itu diteruskan kepada Yosua. Jadi ini merupakan suatu hal yang baik sekali, estafet kepemimpinan di mana Tuhan memerintahkan pada Musa, kemudian Musa mengajarkan pada Yosua, Yosua mengajarkan pada bangsa Israel. Nah, saudara perhatikan di sini jelas bahwa Yosua adalah orang yang berhikmat sehingga bangsa Israel mendengarkan tentang dia. Kemudian contoh yang kedua itu adalah Raja Daud. Mari kita baca dalam 2 Samuel 14 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku, ini maksudnya Raja Daud, bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Nah, di sini dikatakan bahwa Yoab itu menyebut Raja Daud sebagai orang yang bijaksana, orang yang memiliki kebijaksanaan, orang yang berhikmat, dan dikatakan di sini Raja Daud mengetahui semua yang terjadi di bumi karena hikmatnya, saudara ya. Jadi ini sebagai contoh kedua bagaimana orang yang punya hikmat itu punya pengetahuan, punya pengertian, pengetahuan. Dan kemudian juga contoh yang ketiga yang tidak asing lagi, yang tentu kita tahu adalah Raja Salomo ya. Memang Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya. Coba saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9 sampai 12, di situ dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya, perhatikan, aku, ini maksudnya Tuhan, melakukan sesuai dengan permintaanmu, itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, ini adalah hikmat yang diberikan Tuhan secara luar biasa pada Raja Salomo, sehingga dikatakan di sini tidak ada lagi orang sebelum engkau yang punya hikmat seperti engkau. Dan tidak ada lagi orang setelah engkau atau sesudah engkau yang mempunyai hikmat seperti engkau. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan pada Raja Salomo. Di sini Salomo menjadi orang yang berhikmat karena diberikan oleh Tuhan, sehingga dia memiliki hati yang faham menimbang perkara. Dia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia mempunyai pengertian untuk memutuskan hukum. Ini ada sebagai contoh ketiga tokoh-tokoh yang memiliki hikmat. Dan contoh yang keempat,
Ya, yang terakhir sebetulnya ada banyak sekali tokoh-tokoh, saya berikan 4 contoh saja supaya kita bisa mengerti betapa pentingnya hikmat itu. Contoh yang keempat tentu adalah Tuhan Yesus. Markus 6 ayat yang kedua, mari kita akan membaca. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia atau Yesus. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi bangsa Israel itu mengagumi akan hikmat Yesus, sehingga dia dikatakan hikmat apa pulakah yang diberikan kepada Yesus. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang merupakan penghargaan, kekaguman orang Israel akan hikmat Yesus. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika orang punya hikmat, maka orang itu mengagumi, saudara. Orang itu menghargai. Jadi menjadi orang berhikmat itu membuat kita dalam posisi akan dihargai oleh orang, dihormati oleh orang, saudara ya. Nah, itu adalah sebagai contoh saja. Ada 4 tokoh Alkitab yang memiliki hikmat, yaitu yang pertama Yosua, yang kedua Raja Daud, yang ketiga Salomo, dan yang keempat adalah Yesus sendiri. Nah, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, tentang ada 2 macam orang yang ada di dunia ini. Coba kita akan melihat dalam Pengkhotbah 10 ayat yang kedua. Pengkhotbah 10 ayat yang kedua. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Pengkhotbah mengatakan di dunia ini ada 2 macam orang. Orang yang pertama adalah orang berhikmat, dan orang yang kedua adalah orang bodoh. Jadi orang berhikmat, yang kedua adalah orang bodoh. Dan di sini diberikan suatu gambaran kalau orang berhikmat itu menuju kanan, orang yang bodoh itu menuju kiri. Memang seringkali kanan kiri itu dibuat pengertian bahwa kanan ini merupakan orang-orang yang ada di pihak Allah. Sedangkan kiri adalah orang-orang yang berada di pihak setan, saudara ya. Jadi kalau orang yang kanan, pengertiannya orang-orang yang benar, kiri itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana penggambaran kanan kiri itu dalam penggambaran Matius 25 ayat 33 sampai 34 dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus ini menyamakan orang yang berada di kanan itu sebagai domba-domba dan orang yang berada di kiri sebagai kambing-kambing. Ya, ini analogi tentang kanan kiri. Saya akan bacakan Matius 25 ayat 33 sampai 34. Dan ia atau Tuhan Yesus akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Nah, saudara perhatikan di sini, orang-orang yang berada di sebelah kanan dikatakan bahwa engkau diberkati oleh Bapakku. Engkau akan menerima kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi orang-orang yang berada di sebelah kanan atau orang-orang berhikmat itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa. Kalau saudara semuanya ingin menjadi orang yang diberkati, mari kita usahakan supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Dan juga dikatakan akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagimu. Ya, kerajaan ini tentu dalam huruf besar ini adalah kerajaan surga yang sudah dijanjikan kepada setiap orang yang percaya. Ini pengertian
orang-orang yang berada di sebelah kanan atau orang berhikmat yang digambarkan sebagai domba di sini. Kemudian bagaimana pengertian orang-orang yang berada di sebelah kiri atau orang bodoh yang digambarkan sebagai kambing? Kita baca ayat 41 pada pasal yang sama, Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Tadi kanan, sekarang kiri. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tadi saya katakan bahwa kanan itu adalah orang-orang di pihak Allah, kiri itu orang-orang di pihak setan atau iblis, saudara. Dan di sini dikatakan kembali pada orang-orang yang berada di sebelah kiri yang digambarkan sebagai kambing, disebut sebagai orang-orang terkutuk, orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah, bahkan dikatakan enyala engkau. Tuhan tidak menerima orang-orang yang berada di sebelah kiri atau orang bodoh atau kambing-kambing ini. Bahkan dikatakan engkau akan dilemparkan ke dalam api kekal, yaitu Gehenna, neraka kekal bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, maksudnya iblis dan malaikat-malaikat iblis yang satu rumpunan, karena nyanya ini huruf besar, bukan huruf kecil. Nyanya ini huruf kecil, bukan huruf besar. Jadi tidak menunjuk pada malaikat Tuhan, tapi malaikat iblis, roh-roh jahat, ya. Itulah pengertian dari kanan kiri yang saya jelaskan dalam Pengkhotbah 10 ayat yang kedua, bahwa orang berhikmat itu dianalogikan dengan kanan, sedangkan orang bodoh dianalogikan dengan kiri. Orang berhikmat dianalogikan dengan domba-domba, orang bodoh dianalogikan dengan kambing-kambing. Nah, saudara, demikian juga hikmat. Hikmat pun itu ada dua macam. Yang pertama adalah hikmat dari atas atau dari Allah, dan yang kedua hikmat dari dunia. Mari kita akan membaca dalam Yakobus 3 ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, saudara perhatikan di sini, hikmat ada dua macam, yaitu hikmat dari atas atau dari Allah, dan hikmat dari dunia. Nah, dijelaskan di sini dengan jelas, hikmat dari dunia itu isinya nafsu manusia atau nafsu dari setan-setan. Jadi kita akan membahas ini. Hikmat yang dari dunia itu, ciri-cirinya itu apa? Ternyata ciri-cirinya dikatakan dia memiliki nafsu manusia dan nafsu dari setan. Di surat Petrus lebih jelas menegaskan bagaimana manusia yang menuruti hawa nafsunya. Coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat yang ke-10 supaya kita ada gambaran, ya. Ada gambaran hikmat dari dunia itu seperti apa sih? Seperti apa sih orang-orang memiliki hikmat dari dunia? 2 Petrus 2 ayat 10 dikatakan, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ini adalah ciri-ciri dari nafsu manusia, dari orang-orang yang memiliki hikmat dari dunia. Dikatakan mereka mencemarkan diri, tidak hidup di dalam kesucian, tidak hidup di dalam kekudusan. Tentu orang mencemarkan diri dengan segala macam dosa, saudara. Kemudian juga dikatakan di sini, nafsu manusia itu menghina pemerintahan Allah, tidak menghormati sama sekali kepada pemerintahan Allah, tidak menghormati sekali kepada Allah dan segala kemuliaannya. Bahkan dikatakan di sini, mereka tidak segan-segan menghujat kemuliaan daripada Allah. Mereka angkuh, mereka sombong, saudara. Keangkuhan hidup merupakan dosa.
yang dijelaskan secara jelas di dalam Alkitab. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi orang-orang memiliki hikmat dari dunia, orang-orang memiliki nafsu manusia atau nafsu setan ini, orang-orang yang gemar untuk menyembarkan dirinya, mencemarkan diri, tidak hidup dalam kekudusan, tidak menghormati Allah dan pemerintahannya, menghujat kemuliaan Allah, dan memiliki keangkuhan hidup. Jadi orang-orang demikian sudah jelas saudara. Sudah jelas bagaimana nasibnya tadi, dia akan dilemparkan dalam Gehenna, lautan api kekal. Nah, ini supaya kita tahu bagaimana ciri-ciri dari orang-orang yang mempunyai hikmat dari dunia. Bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai hikmat dari atas? Itu kita baca dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Jadi orang-orang yang memiliki hikmat dari atas, dari Allah itu, dia murni, artinya punya integritas. Jadi tidak ada kekotoran apapun, saudara. Dia berkata apa adanya sesuai fakta. Tidak menutupi segala kesalahan, segala dosa. Enggak, saudara. Jadi orang yang jujur, orang yang tulus, murni di hadapan Tuhan. Dan dia juga merupakan orang-orang pendamai. Dia tidak suka pertengkaran, pertikaian. Dia suka untuk suasana damai, mendamaikan orang. Dia juga merupakan orang-orang yang peramah, memiliki keramahan, ya, bersifat ramah pada orang lain. Dia merupakan orang yang penurut, bukan pemberontak, saudara. Kemudian dikatakan orang-orang yang penuh belas kasihan. Orang-orang yang penuh dengan buah-buah yang baik, jadi selalu melakukan perbuatan yang baik, punya rasa berbelas kasihan. Kemudian orang-orang yang tidak memihak adalah orang-orang yang adil, saudara. Dalam setiap perbuatan dan keputusan yang dia lakukan, dia selalu adil. Kemudian tidak munafik, karena Tuhan benci kepada orang munafik. Itu sebabnya orang-orang yang punya hikmat yang dari atas adalah orang-orang yang digambarkan Alkitab secara demikian. Saudara ingat baik-baik, ada satu kata bijak yang saya kutip sebelum saya akan mengakhiri khotbah ini, yaitu orang berhikmat menyesali suatu tindakan yang tidak terpuji, sekalipun tindakan itu mendatangkan hasil yang besar. Jadi orang berhikmat, dia akan menyesali tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang tidak benar, sekalipun tindakan itu menghasilkan hasil yang besar, tapi tetap dia menyesali tindakan itu, tidak akan melakukan tindakan itu. Nah, saya berikan satu contoh untuk menggambarkan kata bijak ini. Ada seorang pengusaha kaya dari Amerika Serikat yang bernama Jack Eckert. Pada suatu hari, dia memanggil presiden perusahaannya dan memerintahkan untuk menyingkirkan semua majalah Playboy dan Penthouse di seluruh jaringan tokonya, yaitu sebanyak 1.700 toko di seluruh Amerika. Majalah Playboy dan Penthouse yang dijual di tokonya disuruh singkirkan di jaringan 1.700 toko di seluruh Amerika Serikat. Saudara bisa bayangkan, saudara, bagaimana hal-hal yang di dalam pikiran orang dunia akan menimbang segala macam keuntungan dengan tindakan ini. Sehingga presiden perusahaannya itu mencoba memberikan pengertian kepada Jack Eckert, pemilik perusahaan. Dia katakan bahwa kedua majalah itu mendatangkan keuntungan $3 juta satu tahun. Apakah Bapak mau membuang keuntungan $3 juta satu tahun karena menyingkirkan kedua majalah di seluruh jaringan tokonya? Di seluruh jaringan tokonya di seluruh Amerika. Nah, saudara sekalian, apa jawab daripada Jack Eckert? Dia menunjukkan sebagai orang yang berhikmat. Dia katakan, kalau aku tidak membuang pendapatan $3 juta setahun dari kedua majalah ini, maka Tuhan tidak akan membiarkanku lepas dari tanggung jawab.
tindakan dia membuang kedua majalah itu akan merugikan. 3 juta dolar akan melayang. Pendapatan 3 juta dolar 1 tahun itu akan melayang. Tetapi dia lebih suka melakukan itu karena dia adalah orang berhikmat sekalipun mendatangkan kerugian. Karena dia takut terhadap penghakiman daripada Tuhan. Takut Tuhan akan menuntut tanggung jawabnya nanti. Dia lebih menyayangkan nyawanya dan nasibnya di hadapan Tuhan daripada keuntungan 3 juta dolar 1 tahun. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan saya adalah jadilah orang yang berhikmat. Orang yang dikatakan di sini berada di sebelah kanan, di pihak Allah. Orang yang memiliki hikmat dari atas, dari Allah. Dan jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Orang yang berada di pihak kiri, di pihak iblis. Dan memiliki hikmat dari dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami semua harus memiliki hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Allah, karena Tuhan berkenan pada orang-orang yang berhikmat yang benar ini Tuhan. Kami yakin dan percaya seluruh jemaat boleh diberkati dengan firman Tuhan ini, dan mulai sekarang boleh mengambil keputusan untuk menjadi orang yang berhikmat, yang memiliki hikmat yang dari atas, yang dari Allah. Haleluya. Mari kita akan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memimpin ibadah streaming ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya seluruh jemaat boleh diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat satu persatu tanpa terkecuali boleh dilawat oleh Roh Kudus, dijamah hatinya oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Hidup kami boleh berubah karena mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa firman-Mu sanggup mengubah hidup manusia. Sehingga kami semuanya boleh menjadi orang-orang yang berhikmat, yang berasal dari atas, dari Allah, bukan berhikmat dari dunia. Supaya Tuhan berkenan akan hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan, persepuluhan dari seluruh jemaat untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dan sekarang hamba-Mu Tuhan memberikan doa berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati di dalam pekerjaan dan usaha saudara, diberkati di dalam pelayanan saudara, diberkati dengan kesehatan ilahi, diberkati dengan umur yang panjang, diberkati dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, diberkati dengan perlindungan dari Allah,
dan diberkati dengan penyertaan dari Allah sampai selama-lamanya. Saudara semuanya akan memiliki masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada. Terima kasih Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.